Iya, kakakku cerita gitu. Kamu tahu gak sih, dulu tuh kamu tuh kakakku kan bisa ngelihat ya. Oh, oke. Berarti dia mau turunan. Iya. Dulu tuh kamu tuh aku lagi jagain adek, terus kamu tuh main PS sendiri. Tapi kamu senang dan ada temen kamu. Maksudnya anak satunya lagi tuh gerak. Jadi kamu main berdua padahal kamu sendiri. Lo masih inget nggak temen main PS lo tuh gimana wujudnya? Enggak inget. Pokoknya kayak apa yang ngerasa kayak selama main boneka, main di atas sendiri tuh ngerasa nggak pernah kesepian, kayak ya karena ada si teman itu tadi ya. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Hai Lexa. Hai. Hari ini kita lagi ada sobat militan. Ada namanya Lexa. Namanya Lexa. Oh ya buat teman-teman jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk vaksin. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, Yes. dan menjaga imunitas. Jaga imunitas dan vaksin yang belum vaksin ayo vaksin, yang kedua mau vaksin kedua vaksin duluan biar cepat selesai. Ya, betul banget, biar bisa mungkin nggak langsung normal banget ya Mia, tapi kita pelan-pelan menuju ke arah sana gitu. Ke arah kenormalan dikit lah. Biar agak mending ya. Sekarang ada Lexa kenalan dong sama sobat militan. Oke. Halo, perkenalkan kenalin aku. Lexa? Apa nih aku? Iya, terserah. Aku gue, nggak apa-apa, boleh dong. Halo, kenalin nama aku Alexa. Biasa dipanggil Lexa. Udah itu aja. Udah itu aja. Lexa kenapa ada di sini coba Mi? Lexa ini anaknya agak pemalu ya say, makanya tadi kenalannya agak malu-malu. Agak malu-malu dan agak bingung karena ini di mana gitu ya. Hari ini tuh kita mau bahas apa sih sama Lexa? Jadi tuh kita mau bahas tentang hal yang gaib yang nggak terasa gitu ya, yang gue sama Mimi nggak bisa ngerasa, yang nggak bisa kita bisa ngerasa dia, makanya kita mau tanya-tanya sama dia. Lexa ini sensitif guys, mungkin apa sih, ceritain dong sensitifnya tuh kayak gimana sih? Sensitifnya kayak gimana? Sensitifnya iya bener nggak sih? Sensitifnya gimana? Bener dia sama. Kok lu nggak percaya sama gue sih? Kayak gini, ini jangan-jangan Intan bohongin narasumber. Jangan sampai terjadi perpecahan dong, Mi. Gitu. Kita sering dengar cerita kalau Lexa tuh sering ngerasain tentang kayak hawa-hawa gimana atau mungkin ada sesuatu atau mendengar. Kita sering banget tuh dengar cerita kayak gitu, makanya kita penasaran. Gue sama Intan penasaran pengen nanya langsung sama Lexa. Karena kita pernah bahas soal ini kan, perhantu-hantuan dan ini di episode keberapa ya, pokoknya tentang spesial Halloween waktu itu. Cuma kan bedanya nggak ada yang sensitif di situ. Nggak sensitif di situ. Ternyata Alexa bisa sensitif dia. Jadi kita tanya sama Alexa. Apa sih yang pernah lo rasain, yang paling menurut lo paling ganggu banget, yang pernah lo rasain tuh kayak gimana sih? Yang paling ganggu banget, kayaknya anjrit gue nggak malas banget nih kayak gitu-gitu. Ya, lebih ke suara sih mungkin. Suara, kayak denger suara apa aja tuh contohnya tuh? Kayak misalnya terakhir yang waktu itu di Hype gitu kan, lagi di kantor ya, terus ya tiba-tiba lagi ngobrol aja, terus tiba-tiba ada suara anak kecil gitu senandung gitu kan. Tapi pas aku tanya sebelahku, dia nggak denger itu, nggak ada, padahal suaranya di depan dia. Suaranya kan depan dia, tapi suaranya dia nggak denger gitu ya. Senandung dan itu sekitaran 5 detik, 6 detik gitu, suaranya senandung gitu. Senandungnya gitu? Aduh lupa lagi, tapi senandung nyanyi. Anak kecil gitu? Anak kecil banget. Anak kecil happy kayak atau gitu-gitu, kayak lebih ke happy gitu atau gimana? Lebih ke sedih gitu sih. Sedih, aduh kayak apa, bukan nyinden, tapi rada-rada ke arah situ. Musiknya kayak agak sinden, tapi bukan sinden, tapi lebih senandung, sedih. Dan suaranya anak kecil. Dan ini yang pertama kali atau udah sering di tempat yang sama? Kayaknya ini kalau di tempat ini, kalau di Hype, di Hype tuh gak usah sebutin tempat kayaknya. Tapi nggak apa ya. Disclaimer juga di semua tempat pasti ada ya, pasti ada. Ada lagi kayak
kita di lantai 1, terus ada suara orang lari di lantai 2. Padahal di lantai 2 nggak ada orang. Berarti itu udah yang kesekian kalinya. Berarti masih sering gitu. Iya, sering sih. 10 kali gitu ada. 10 kali nggak mungkin. 6, 5. Oh, oke. Tapi itu cukup mengganggu lo ya saat dalam bekerja, kayak mesti gue harus denger apa sih nih, kayak yang ganggu banget gitu ya. Ya kebetulan karena aku orangnya bodo amat ya, jadi kayak oh ya udah. Kayak ya udahlah, ben aja. Sadar gitu. Tapi lo pertama kali denger yang kayak gini-gini tuh waktu umur berapa? Terus sadarnya tuh kapan gitu? Oh, kayaknya tuh dari jadi gini nih, dulu tuh aku suka main boneka. Dari kecil banget, boneka itu monyet. Main sendiri? Maksudnya mainin karakter boneka sama yang lain atau ngomong sama boneka gitu? Aku juga punya kayak, aku suka ngobrol sama benda mati. Oh, oke. Kayak boneka sama apa lagi? Kayaknya itu biasa sih, anak kecil suka kayak gitu nggak sih? Iya, tapi benda mati itu boneka, selain boneka apa lagi? Sejauh ini sih boneka. Oh, bonekanya banyak gitu ya? Pas dulu tuh boneka punya 1 lemari banyak gitu. Nah terus tuh aku setiap hari tuh main boneka setiap hari, bener-bener setiap hari. Dan aku pernah dengar cerita dari kakakku. Kakakku waktu itu masih SMA gitu, masih jagain adik gitu kan. Aku tuh main PS berdua. Tapi maksudnya itu aku main PS berdua, tapi sebenarnya satunya itu nggak ada. Jadi PS analognya itu gerak sendiri. Hah? Jadi kakakku ngelihat aku main sama orang lain, padahal Lo sendiri nggak ada. Tapi lo nggak inget kejadian itu? Nggak. Lo nggak inget kejadian itu tapi? Enggak. Aku ingetnya tuh. Lo main sama siapa gitu? Ingetnya aku emang dari kecil punya teman di rumah. Oh, oke. Tapi aku nggak inget itu siapa. Oke, jadi lo bayangannya adalah lo punya imajinasi teman imajiner. Gue seribet banget. Teman hayalan gitulah ya. Lo punya tapi lo inget punya teman hayalan, cuman lo nggak tahu gitu. Atau nggak tahu, dan kayak masa sih kayak gitu. Karena seril itu dia merasakan si temannya ini. Iya, bisa jadi. Jadi lo nggak sadar kalau ternyata sebenarnya teman ini teman imajinasi gitu ya. Karena lo menganggap teman ini teman nyata gitu. Iya. Karena dia seril itu melihat si temannya ini, padahal sesungguhnya orang-orang lain nggak ngeliat gitu kan. Tapi ya, gue kan punya anak 3 ya. Itu 2 orang anak gue tuh punya teman imajinasi sebenarnya. Nah, kalau yang paling sering yang paling nyata adalah anak gue yang pertama tuh, si Z tuh. Dia tuh bahkan sampai yang nyebutin nama teman-teman imajinasi, ayo naik mobil kita mau pergi kemana gitu, sampai gitu. Nah, kalau Yuna tuh masih kayak, iya nih teman aku gitu, tapi nggak nyebutin namanya, cuman bilang teman aku gitu. Nah, berarti tapi setiap anak kecil pasti gitu nggak sih? Maksudnya setiap anak kecil tuh bukan setiap anak kecil pasti kayak gitu, cuman gitu ya? Makanya itu karena itu dia beda, bingung tuh, ini real atau tidak. Nah kalau si Lexa merasa dia setiap di rumah punya temen karena dia ngerasa seril itu. Oh, oke, iya ya. Dia sampai main PS, itu beneran gerak tuh PS-nya. Iya, kakakku cerita gitu. Kamu tahu nggak sih? Dulu tuh kakakku kan bisa ngelihat ya. Oh, oke, berarti dia mau turunan. Iya. Dulu tuh aku lagi jagain adik, terus kamu tuh main PS sendiri. Tapi kamu senang dan ada temen kamu. Maksudnya analog satunya lagi tuh gerak. Jadi kamu main berdua padahal kamu sendiri. Lo masih inget nggak temen main PS lo tuh gimana wujudnya? Enggak inget. Pokoknya kayak apa yang ngerasa kayak selama main boneka, main di atas sendiri tuh ngerasa nggak pernah kesepian, kayak karena ada si teman itu tadi ya. Yang paling lo inget teman-teman masa kecil lo tuh yang mana, atau namanya siapa, atau mungkin fisiknya seperti apa? Nggak ada ingatan gitu sih. Tapi pas lo udah gede, lo sadar nggak sih kalau ternyata tuh itu tuh nggak ada gitu? Atau lo sadarnya pas kakak lo cerita? Pas gede tuh emang makin lama makin ngerasa kok kayaknya pas udah gede nih kayak kok kayaknya di atas nih ada anak kecil yang ngikutin gue mulu gitu loh. Kayak ke kamar kayak ada yang ngejagain, ngawasin gitu loh. Oh, kayak nemenin lo terus gitu ya rasanya. Ngerasa kayak gitu. Itu di rumah berarti kan ya? Di rumah. Sekarang dia kemana? Sekarang aku nggak ngerasain gitu sih, nggak ngerasain ada dianya gitu. Oh, berarti di tempat ini atau di rumah juga sekarang udah nggak ngerasain ada dia? Iya, kayak di tempat ini atau di rumah juga nggak ngerasa ada dia. Oh, tapi dia berarti udah nggak ada. Kalau sekarang rasanya udah nggak, dia udah nggak ada. Ngerasa nggak ada nggak ada
ini lagi kayaknya sambungan apa? Mungkin koneksi lagi. Iya, tadi sama karena dia. tadi kan dia sempat bilang ya udah masa bodoh aja. Mungkin karena udah di masa bodoh ini tuh si anak ini ngerasa kayak nggak asik lagi diajak main. Iya, Alex udah nggak bisa diajak main gitu kali ya gitu. Lu diajak main karena sama-sama masih kecil jadi Tapi lo pernah takut nggak sih atau kayak ya udah karena biasa jadi ya udah gitu? Takut sih takut. Cuma kayak apa ya, kayak ya udahlah selagi dia nggak nampakin muka, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti selama ini tuh cuman ngerasa kehadirannya tapi nggak ngeliatin muka gitu ya? Enggak, kehadirannya sama Cuman tadi kan sempat nyebutin ada suara ya, suara sama kehadiran. tapi nggak ada ininya. Nah terus lu tuh kalau ke tempat yang tadi kan selalu cerita anak kecil gitu ya, anak kecil berapa kali nyebutin anak kecil. Pernah nggak sih selain anak kecil juga yang lain gitu? di rumah lagi sih. Oh iya. Jadi kan aku tidur tuh nggak di kamar nih. Misalnya kan ada gudang deket tangga, terus ini kamar, sini kamar, sini kamar. Aku tidur di ruang TV gitu, depan situ pakai kasur. Nah aku tidur situ kan lampu mati, semua mati. Pas aku mau tidur tuh, kan madepnya ke depan. Nah itu aku ngerasa kayak ada sosok putih tua gitu, tapi dia jalan ngawasin aku, muter. Terus kayak aku lihat ke depan kan, terus kayak ada orang, tapi kok nggak ada, kan udah mati lampu juga kan, dan nggak mungkin juga. Terus akhirnya berusaha tidur lagi, terus aku ngerasa dia kayak ini lemari, di samping aku ada lemari, dia kayak ngintip ke aku gitu, sambil aku tidur gitu, dia kayak ngintipin aku, nungguin, kayak jagain gitu ya? Kayak ngawasin gitu atau apa, nggak tahu, pokoknya dia ngeganggu gitu sih kayak. Tapi gitu. dia tiap hari ada atau kadang-kadang atau gimana, atau setiap lo lagi di rumah dia ada tuh? Ketika ketika aku ngerasa kayak lagi kosong aja rasanya gitu lah. Oh, lo kayak lagi ngerasa kosong atau sendirian banget? Dan kayak ya lagi kosong dan ngerasa ya mungkin pas lagi agak sedih gitu loh. Oh, kayak lagi terus galau, tiba-tiba kok dia hadir gitu. Iya. Serem banget. Saya tidur diawasin kan. Iya. Kita tahu nih kita mau tidur tapi diliatin gitu ya. Kebayang sih gue. Iya sih, liatin diem aja lagi. Aduh, di samping lemari lagi. Iya ya. Tapi lo ngerasanya ini kan sebenarnya kalau gue sama Mimi kan ngeliatnya ini sebenarnya adalah sebuah keistimewaan dari lo gitu ya. Tapi lo ngerasa nggak sih kalau itu tuh sebenarnya istimewa atau kayak aduh gue mendingan gue tuh normal aja deh gitu. Atau gimana? Iya, dulu tuh mama sempet bilang keturunan mama tuh yang bisa ngeliat tuh anak ceweknya doang, Kak. Jadi kamu kalau kakak kan udah kena nih pas SMA, jadi kamu tuh kemungkinan SMA juga, Kak. Coba kayak aku nggak mau gitu loh. Terus ya udah masih menyangkal dan sampai sekarang masih nggak dapet itu kan, dan kayak nggak mau juga. Karena emang nggak mau. Jadi makanya nggak. Nah, lu sebagai yang suka ngulikin yang gitu-gitu tuh gimana nih? Coba menurut gue sih kayaknya lu tuh kurang diasah aja, makanya dia nggak bisa lihat. Mungkin kalau dia sudah bisa menerima dirinya akan kespesialan itu, terus lo asah, lo belajar, lo jadi bisa ngelihat, jadi bisa nolongin orang, jadi bantuin orang. Karena kespesialan itu tuh kan bisa dikasih emang gunanya untuk membantu orang atau ke ilmu hitam, antara dua itu aja kan. Tapi lo kepengen diasah nggak? Pengen setengah-setengah sih, kayak pengen tahu, tapi penasaran jadinya, penasaran tapi takut gitu ya. Iya. Karena dia dari kecil nggak ngelihat wujudnya. Mungkin kalau dari kecil lihat wujud aneh-aneh udah terbiasa ya. Tiba-tiba kalau udah segede gini ngeliat yang aneh-aneh, shock juga lah, say. Stres. Tapi berarti gue tuh bingung deh, kan tadi kan sempat dibilang waktu kecil lo main sama teman imajinasi, terus berarti tuh ada jeda kayak ada jeda yang hilang gitu ya, terus tiba-tiba lo sadar itu teman masa kecil gitu. Lo bener-bener nggak inget ya si jeda itu tuh, lo nggak inget gitu ya? Selama jeda itu kayak dia cuma usil-usil doang, ada suara jatuh. Berarti ada ya, sebenarnya ada juga gitu pas masa jeda itu, cuman lo kayak ya udahlah gitu ya. Karena dia cuek tadi, dia bilang dia orangnya cuek, ya kan. Terus apa lagi sih yang pernah lo rasain selain suara-suara, merasa atau ada yang lain lagi gitu yang pernah lo ingat? Itu sih kayak apa? Kalau kata orang tuh ketindihan. Ya itu pernah, itu kayak ya pas bangun tidur langsung melek. Terus semua badan tuh nggak bisa Iya, gue juga pernah soalnya ketindihan. Jadi nggak bisa. Kalau dia kan bisa melek ya. Kalau gue bahkan nggak bisa melek gitu, nggak bisa gerak. Jadi kayak
ya udah gimana gitu nih, lo gitu. dipaksa untuk diam, dipaksa untuk Iya. gitu pokoknya gitu ya. Gue pernah ketindihan juga tuh, tapi kok gitu gue inget-inget kenapa ya gue gara-gara ya pokoknya ada satu hal yang skip, terus akhirnya gue gitu, terus abis itu udah nggak pernah lagi sejak saat itu. Gue takut Cuma kalau kita kan nggak ngelihat pastinya, kalau Lexa mungkin ketindihan lu lihat wujud di depan muka lu apa gimana tuh? Bukan wujud sih, tapi kayak lebih hawa gitu kali ya, hawa gitu kan. Hawa, Kalau ada orang kan lo nggak bisa ngeliat, tapi kalau ada sesuatu kan lo kayak ngerasa Gitu, gitu kayak, loh. Aduh kayaknya ada ini nih gitu ya, kayak gitu ya. iya hawa sama apa ya, dia tuh ngasih ngeliat mukanya tapi tersirat gitu, maksudnya kilas-kilas gitu. Oh. Kayak aku melek gini, tapi dia kayak ngasih ngeliat mukanya cuma kilas-kilas gitu loh. Kayak berbayang-bayang gitu ya. Jadi kayak terus ya udah aku dalam gitu hati doa aja kan, kayak akhirnya bisa. Terus ya udah langsung bangun, Terus turun udah minum air, terus kayak ya udah. dia kayak cuman kilas-kilas cewek apa cowok apa gimana, lu inget nggak? Mukanya bayang-bayang cewek gitu sih, rambut panjang. Kenapa ya? Itu tuh identik banget sih. Cewek rambut panjang. panjang. Untung nggak bacot. Kalau bacot itu kayak lu gue. Kalau nggak bajunya putih, ya kan? Aduh. Iya. Ih, tapi ya nggak tahu ya. Untuk sebagian orang tuh ngerasa bahwa itu menarik, seru gitu. Tapi kan untuk beberapa orang ya kayak Alex gitu kan, berarti kan siap nggak siap ya Alex ya, kayak ya udah habis mau gimana lagi, udah sering diiniin gitu. Tapi ya udah gitu. Lo nya sendiri suka cerita ini sama, maksudnya lo punya temen yang bisa lo ajakin ngobrol kayak begini juga nggak gitu? Misalnya temen yang dia bisa juga gitu, atau kayak kakak lo tadi kan dia udah ini suka ngobrol ini tuh nggak kayak aku harus gimana ya kak untuk biar ini gini-gini gitu, suka ngobrol nggak? Jarang sih, karena aku kayak kejadian lupain. Oke, iya. Tapi lo pernah emang paling gampang sih ya. Tapi lo pernah nggak sih Lex, kan dia lo bilang ini keturunan dari nyokap ya, nyokap ke kakak lo bla bla bla. Pernah nggak sih lo ngelihat kejadian yang menurut lo ini serem banget atau aneh banget atau gimana di situasi di nyokap lo kayak atau di kakak lo, atau nyokap lo cerita pernah ngalamin hal-hal ini, pernah nggak sih cerita kayak gitu-gitu nyokap lo atau mungkin kakak lo? Kejadian kakakku sih. Apa tuh? Kakakku tuh lebih banyak kejadian dia tuh. Pengalaman dia tuh banyak banget deh, makanya dia waktu lagi main SMP atau SD akhir gitu, lagi main kan keluar, terus ya udah lagi main terus tiba-tiba dia ngerasa badannya gak enak kan, kayak anget, terus dia jalan pulang sendiri, terus tiba-tiba dia kayak dia tiba-tiba hilang, maksudnya kayak kesurupan lah saat itu. Iya. Dia kesurupan neneknya, buyutnya mamaku. Wow. Di situ dia langsung lari ke rumah sambil tiba-tiba depan rumah tuh ada kembang. Terus dia makanin kembang gitu. Terus dia kayak mamaku keluar, terus ya udah si kakakku yang kesurupan ini dia nyampein pesan ke mamaku gitu. Iya itu. Iya. Berarti leluhur datang melalui kakak lo untuk menyampaikan pesan ke nyokap lo. Itu sama nyokap lo pesannya dilakukan nggak? Aku kurang tahu pesannya itu apa, karena kakakku gak ngasih tahu itu pesannya apa gitu. Iya. Mungkin kakaknya juga nggak ingat sadar, karena nggak sadar itu tadi ya. Kakakku dikasih tahu mamaku, kamu kesurupan kak tadi. Buyutnya ngasih pesan kayak gitu. Karena kan kalau leluhur mau ngomong kan susah ya, mungkin dia masuk dulu medianya kakak lo, karena kakak lo bisa, akhirnya sampein ke ibu lo. Tapi kan tadi berarti kakak lo, nyokap, terus lo juga ada, nyokap juga bisa kan berarti kan ya? Mama bisa, ya. Bisa. Nah itu kalian ada kayak semacam ini nggak sih kayak apa ya? Obrolan. Iya obrolan, bukan ritual ya, apa kayak ya udah nggak apa-apa nanti gini apa ya bahasanya ya, kayak petuah gitu ya, apa nanti kalau kamu gini-gini kamu gini aja misalnya gitu nyokap lo, atau ya udah kamu pernah dibahas gitu nggak, maksudnya ngebahas soal si keistimewaan ini gitu maksudnya? Bener-bener ngebahas sih enggak sih, kayak cuma dikasih tahu itu tadi aja, ntar kamu bisa gitu SMA gitu ya. Oke. Atau lo pernah nggak ngeliat kejadian yang menurut lo aneh banget di nyokap lo, atau nyokap lo cerita dulu mama waktu muda nggak pernah kayak gini, atau mungkin nyokap lo cerita iya kita gini, pernah nggak tuh nyokap lo cerita kayak apa gitu? Cerita sih, cuma aku lupa gitu. Pokoknya mama tuh sama kayak aku, dia gak takut apa-apa. Oh lu juga gak takut apa-apa jadi ya? Kayak lempeng aja, cuek gitu ya? Cuek mamaku juga. Iya sih, dia tuh soalnya gue inget waktu pas ngobrol, lo pulang malam gak apa-apa Lex? Enggak apa-apa, udah biasa gitu. Kayak dia lempeng aja gitu. Kayak lempeng cuek gitu ya. Iya. Makanya susah nih untuk diterobos.
Kakak lu mungkin lebih kayak penakut atau apa jadi gampang diterobos ya. Iya, oke, bedanya itu deh. Oke. Makanya kejadian di kakaknya lebih banyak. Ya. Lo udah abis denger cerita Alex ini kan lo sering bilang sama gue, gue nggak bisa lihat sih gitu, gue nggak bisa lihat. Lo sering banget kan, gue tahu banget nih. Jadi Mimi itu kan, ya sobat Militan juga tahu lah, Mimi tuh suka banget lah sama horor gitu. Tapi makanya gue nggak ditakdirin gue bisa lihat. Gue nggak bisa lihat aja begini. Tuh kan dia doyan banget. Nah, kalau lo jadi Alex gitu bisa lihat, lo gimana coba? Makanya gue bisa lihat aja, gue kepo begini gimana gue bisa lihat. Mungkin kalau lu gue bisa tambah lihat mungkin gue kepo kayak ya? lebih tambah kepo, lebih tambah sotoy gitu ya. Tambah sotoy, iya Mimi sotoy banget emang. Lebih tambah sotoy, lebih tambah ngerusak orang akan takut-takutin. Makanya Allah nggak ngasih kelebihan itu ke gue kayaknya. Iya. Kan? Dia ngasih kelebihan itu ke orang-orang yang kira-kira tidak jumawa seperti saya. Benar-benar. Emang Allah adil banget ya. Kalau ngasih ke gue makin jumawa nanti. Iya bener. Iya Alex aja udah sejago ini dia nggak jumawa nih. Gimana Kalau lo gue kayak gitu, lo jumawa banget. Udah paling bener udah jangan kasih keturunan itu ke gue. Iya itu memang bener adil Allah bener. Tapi lo ada pesan nggak misalnya ke teman-teman ke sobat Militan gitu misalnya yang bisa ngerasa atau ya udah Takut atau takut gimana? atau apa gitu kayak ini kayaknya gue ini deh diganggu atau apa gitu lo mau Ada nyampein pesan-pesan apa buat nggak gitu? Sobat Militan? Kayaknya tetap terima aja semua gangguan itu sih, karena nggak semua setan tuh jahat sih. Oke. Iya benar sih benar. Iya, Benar. Nggak semua makhluk itu jahat gitu lah ya. karena kadang mereka gangguin karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau ya mereka pengen ngobrol sama kita tentang kejadian masa lalunya dia mungkin atau apapun itu. Nah lu ngomong kayak gitu kok lo nggak mau? Dia kayaknya nggak mau dengerin curhatannya, males. Iya. Pura bego aja. saya bisa menyampaikan tapi saya mohon maaf ini saya Nggak mau dicurhatin. maaf Gitu. saya lagi nggak masalah sudah banyak untuk diri saya gitu ya. Udah pelik di dunia, lu nggak usah ribet gitu ya kan? Iya bener. Iya. Kalau gue sih lumayan suka ya dengerin orang-orang macam Alex gitu. Emang seru bener. Seru banget. Tapi gue model Alex juga ya kayak lupain. Jadi abis kita recording ini udah lupain. Makanya nggak ada yang diingat di otaknya ya kan? Aduh mohon maaf nih saya takut. Bukan apa kalau gue memang penakut. Tapi bener tuh kalau Alex harusnya pertama diterima dulu. Iya, Kalau bener. dikasih kelebihan kita diterima. Selebihnya mau kayak gimana ntar tinggal ambil keputusan sendiri. Iya, tinggal ambil Apakah keputusan sendiri, mau betul. mendalami atau kalau mau Apa dipelajari. mau apa mau itu tadi ya jadi penyampai pesan kayak Mimi bilang Iya. ya jadi penolong atau apa atau cuek atau mau cuek aja ke gitu. ilmu hitam. Oh, no. jangan sayang jangan. Ya tapi kalaupun iya nggak apa-apa sih selama pilihan itu berkesadaran Iya, gitu kan ya nggak masalah gitu juga ya. itu kan pilihan masing-masing kita nggak bisa paksa. Tapi nanti kamu jadi budak setan. Serem banget. Udah jangan jadi budak setan, jadi sobat Militan aja. Jadi sobat Militan dan budak cinta. Jangan juga dong. Yang budak-budak kita enggak deh kalau bisa jangan ya. Jangan deh. Ya udah 20 menit nih ternyata teman-teman. Teman-teman jangan Terima lupa kasih. follow Instagram kita di Ini Militan Podcast Double L, dan juga jangan lupa dengerin kita di Spotify Podcast Militan, dan di YouTube channelnya Hypespace bisa dengerin juga betul. di podme.id. Alex makasih ya. Jangan takut dan jangan. Gua kayaknya ngomong jangan takut padahal gue sendiri yang takutnya salah. Tetap semangat Alex ya. Gue sih yakin sih dia bisa Ngontrol. bisa melewati semua ini dengan baik ya karena dia udah punya pengalaman seumur hidupnya tadi. Jadi pastilah dia jago lah. Kayak malah kalau bisa gak usah cerita sama aku ya gitu. Gitu. Nanti kan kepikiran. Nanti gue kepikiran ya. Yang gitu-gitu gak perlu cerita, gak perlu di-share. Ceritain Lex. Yang di kamar mandi. Udah. Kita gak usah bahas lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kita, Sobat Militan. Sampai ketemu lagi. Thanks Alexa. Bye Mi. Bye Militan. Bye Alexa.